Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan Core Values ASN berakhlak dan Employer Branding ASN bangga melayani bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat rekan-rekan ASN dimanapun Anda berada. Saya Ahmad Afandi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, Jabatan Pengelola Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai alur dari penagihan dan keberatan pajak daerah. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai standar operasional prosedur yang dimiliki oleh Bapenda Kota Bontang khusus di subbidang saya, yaitu subbidang penagihan dan keberatan. Yang pertama, wajib pajak menerima SKPD. SKPD merupakan surat ketetapan pajak daerah yang ditetapkan kepada wajib pajak daerah. Wajib pajak daerah ini terdiri dari 9 jenis pajak. Ya, yang pertama pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan seterusnya. Yang kedua, wajib pajak membayar pajak sesuai prosedur pembayaran. Jika wajib pajak membayar ke bank, maka wajib pajak harus melakukan validasi surat setoran pajak daerah. Lalu yang ketiga, wajib pajak melebihi jatuh tempo yang telah ditentukan, Kepala Bapenda menerbitkan surat teguran. Jadi surat teguran terbit setelah 7 hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak. Jatuh tempo pembayaran pajak dimulai sejak 30 hari setelah SKPD terbit. Lantas timeline-nya, SKPD terbit dahulu, lalu 30 hari setelahnya adalah jatuh tempo. Jatuh tempo setelah 7 hari, maka terbit surat teguran. Lalu setelahnya, petugas penagih pajak menyampaikan surat teguran kepada wajib pajak yang bersangkutan. Alur yang kelima, petugas penagih pajak menyampaikan surat peringatan. Surat peringatan ini terbit 21 hari setelah surat teguran disampaikan kepada wajib pajak. Pada Bapenda Kota Bontang, kami hanya menyampaikan alur proses penagihan dan keberatan pajak ini hanya sampai surat peringatan, dikarenakan untuk alur setelahnya, yakni surat paksa, surat sita, surat lelang, dan lain-lain, itu belum dapat dilakukan, dikarenakan belum adanya jabatan jurusita pajak daerah. Setelah surat peringatan terbit, maka berakhir sudah alur penagihan pajak daerah, sehingga butuh adanya inovasi dari petugas penagih pajak agar wajib pajak dapat patuh dan taat dalam melakukan pembayaran pajak daerah. Kepatuhan ini penting dikarenakan wajib pajak merupakan komponen yang sangat ideal atau sangat penting bagi pembangunan suatu daerah. Dalam hal ini, pembangunan Kota Bontang. Oleh sebab itu, pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak itu merupakan dasar dari pembangunan. Dasar dari pembangunan pemerintah Kota Bontang dalam membangun infrastruktur seperti sekolah, jalanan, rumah sakit, dan lain-lain. Untuk seterusnya, saya akan menjelaskan terkait alur penagihan secara detail. Dapat dilihat pada slide ini. Alur dan jadwal pelaksanaan penagihan pajak daerah. Dasar hukum masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 Tahun 2018 tentang pemeriksaan dan penagihan pajak daerah. Lalu Perda Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2010 tentang pajak daerah. SKPD terbit 7 hari setelahnya, setelah yang saya bilang tadi, itu terbit surat teguran. 21 hari setelahnya terbit surat peringatan. Nah, surat teguran ini dapat disampaikan secara langsung atau melalui pos atau ekspedisi atau kurir dengan bukti kirim. Bukti kirim bisa berupa nomor resi yang diterbitkan biasanya oleh pihak ekspedisi atau pihak kurir atau pihak dari kantor posnya sendiri. Jadi kita bisa menyampaikan kepada wajib pajak yang berada di luar daerah, dikarenakan kita tidak mungkin
menyampaikan surat teguran untuk keseluruhan di wajib pajak yang berada di luar daerah, karena itu jumlahnya sangat banyak dan membutuhkan biaya yang besar, sehingga terbit mekanisme alternatif ini. Mungkin itu saja terkait alur dan jadwal pelaksanaan penagihan pajak serta SOP penagihan dan keberatan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.